Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bahas tentang norma yang ada pada masyarakat pada kelas 7. Nama saya Dimas Yakuh Permono. Terima kasih. Hari ini saya akan mencoba mengenal tentang norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Nah, sebelumnya ada yang sudah tahu apakah norma itu? Norma adalah sebagian aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang di dalam masyarakat. Di dalam masyarakat biasanya disebut dengan hukum atau hukum adat, hukum sosial atau hukum kemasyarakatan. Namun dalam istilahnya kita menjelaskan ini sebagai norma. Nah, itu norma adalah tetap aturan yang berlaku dalam suatu kelompok dalam masyarakat. Karena manusia itu adalah makhluk sosial dan dalam kehidupan sosial harus membutuhkan hukum. Bagus tidaknya hukum itu akan menentukan kondusif dan tidak kondusifnya suatu masyarakat di dalamnya. Baik, ada yang sudah tahu apa saja norma yang ada di dalam masyarakat? Nah, ini Bapak akan coba jelaskan. Yang pertama adalah norma agama, yang kedua adalah norma hukum, yang ketiga kesusilaan, yang keempat adalah kesopanan. Kita akan mulai dari norma yang pertama, yaitu norma agama. Norma agama ini adalah suatu aturan kaidah tingkah laku yang berasal dari kitab suci. Untuk sebagai gambarannya seperti itu. Jadi di Indonesia ini ada 6 agama yang diakui oleh negara. Selain itu ada kepercayaan dan ada keyakinan yang lain yang sudah dilindungi oleh konstitusi, karena kita kebebasan dalam memilih agama dan keyakinan masing-masing. Namun dalam aturan agama yang telah ditetapkan dalam konstitusi kita ada 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, di sini saya akan jelaskan ciri-cirinya adalah yang pertama adalah bersumber dari Tuhan. Jadi keesaannya itu ada, sifatnya sumbernya dari Tuhan. Jika dari Tuhan berarti ada kitab sucinya, ada aturan, ada larangan yang berasal dari kitab suci. Yang kedua memiliki sifat abadi. Ya, sifatnya abadi, tidak secara spontanitas atau sepihak saja. Misalnya contohnya kalau spontanitas atau sepihak atau yang dibuat oleh manusia, contohnya adalah hukum pidana, mungkin bisa berubah. Namun yang sifatnya abadi, kalau norma agama ini sifatnya abadi. Jadi jika yang muslim sholat itu baik, ya baik. Membunuh itu dosa, ya dosa. Tidak ada istilahnya sifatnya berubah. Yang selanjutnya adalah ketika dilaksanakan mendapatkan pahala dan saat dilanggar mendapatkan dosa. Ini adalah reward and punishment-nya norma agama. Contohnya yang tadi, jika tidak sholat akan mendapatkan dosa, jika sholat mendapatkan pahala. Selanjutnya adalah memiliki sifat luas dan berlaku untuk seluruh umat manusia. Jadi semua agama mengajarkan tentang kebaikan, insya Allah akan berlaku kepada seluruh umat manusia. Contohnya di dalam agama apapun dilarang membunuh misalnya, itu tetap diakui dan disetujui oleh, bukan disetujui, tapi itu berlaku universal ke seluruh agama. Yang selanjutnya adalah norma kesopanan. Norma ini adalah aturan tentang tingkah laku yang berlaku di suatu lingkungan kelompok masyarakat tertentu. Nah, yang bersumber dari adat istiadat, budaya atau tradisi setempat. Contohnya ketika kita kentut sembarangan, nah itu dalam suatu kelompok tertentu mungkin nggak boleh.
atau ketika kita menggunakan tangan kiri untuk makan. Mungkin di dalam kelompok tertentu itu tidak boleh, tapi dalam kelompok yang lain boleh. Ketika kita makan di atas meja, mungkin di kelompok tertentu nggak boleh, di kelompok kita boleh. Jadi yang di garis bawah di sini adalah di suatu lingkungan kelompok masyarakat tertentu. Jadi tidak bisa disamakan dalam kelompok-kelompok yang lain. Ciri-cirinya bersumber dari pergaulan manusia di dalam masyarakat itu sendiri. Yang kedua, bersifat lokal atau kedaerahan. Yang ketiga, sanksi yang melanggar adalah cemooh, hinaan dari masyarakat ini dalam tatanan kesopanan. Jadi kalau kita kentut sembarangan, tidak dipenjara, tapi mendapatkan hinaan atau cemooh atau dikucilkan dalam kehidupan sosial dalam suatu kelompok masyarakat. Lainnya norma kesusilaan. Ini adalah kaidah tingkah laku yang bersumber dari hati nurani. Ini ciri-cirinya bersifat universal, layaknya norma agama, tidak tindakan diputuskan melalui hati nurani. Yang ketiga, bersifat kekal dan abadi. Yang keempat, hukumnya adalah penyesalan. Nah, ini hampir mirip dengan norma agama, kalau tapi ini berasal dari hati nurani. Jadi contohnya, saya mau mencuri. Nah, saya takut dulu karena itu bersifat kesusilaan. Hati nurani saya menolak. Contohnya seperti itu. Terus saya ingin berbuat yang tidak baik. Nah, tapi sanksinya adalah malu dan penyesalan itu dari pribadi masing-masing. Kalau di agama itu adalah dosa. Selanjutnya adalah norma hukum. Norma ini adalah norma yang sering dihadapi dan sering dianggap sebagai salah satu aturan yang paling tegas. Di sini ada kaidah tingkah laku yang tidak semena-mena dibuat masyarakat, namun dibuat oleh pemerintah atau otoritas tertentu, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Nah, jadinya sanksinya tegas, dibuat oleh lembaga berwenang, mengatur tingkah laku dan mempunyai aturan yang tetap dan berlaku pada jurisprudensi hukum tertentu. Jadi contohnya, jika tidak menggunakan helm, nah ditilang ya ditilang. Tapi kalau norma kesusilaan tadi menyesal misalnya, atau nilai kesopanan tadi enggak dikucilkan. Dalam agama mungkin kalau enggak helm mungkin dia nanti berbahaya membahayakan dirinya, termasuk perbuatan yang dilarang. Tapi kalau dalam hukum sanksinya adalah tegas. Nah, oke. Siapa yang bisa menemukan norma adalah apa tadi? Nah, kaidah tingkah laku yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua adalah macam-macam norma. Apa aja? Norma agama, kesopanan, norma hukum, dan kesusilaan. Norma agama tadi norma yang berasal dari kitab suci, aturannya berasal dari kitab suci atau berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang adalah norma kesopanan, norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat tertentu, berasal dari adat, kebudayaan, ataupun nilai kesopanan yang ada dalam masyarakat. Yang terakhir adalah norma hukum apa? Kaidah tingkah laku yang tidak semena-mena dibuat oleh masyarakat, namun dibuat oleh badan hukum yang berwenang. Nah, di sini di Indonesia itu dibuat oleh anggota DPR dan masyarakat ataupun pemerintah yang mendapat amanat di sana. Oke, baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Nantinya bisa dilakukan secara mandiri oleh anak-anak. Nanti tugasnya dikirimkan lewat Google Classroom ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.